Saudara dan saudari sekalian yang saya hormati dan juga yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kali ini saya akan membahas sebuah fenomena menarik yang akhir-akhir ini sedang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Coba Anda lihat dan Anda ikuti apa yang sedang terjadi di negara ini. Akhir-akhir ini banyak orang saling menghina, menfitnah, menyebarkan berita bohong antara satu sama lain, yang tentu saja hal itu dilakukan dalam rangka untuk tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, dan tidak saling mengakui antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Seolah-olah fenomena ini menjadi semacam satu tradisi, atau bisa jadi ini menjadi semacam budaya bangsa Indonesia. Sejak negara Republik Indonesia memasuki masa reformasi, segenap warga negara Indonesia menemukan kebebasan, dan dengan kebebasan itu semua orang merasa bebas mengekspresikan diri, bebas menyampaikan pendapat, dan bebas berbuat apa saja. Padahal orang lupa bahwa kebebasan apapun tentu saja ada batasan-batasannya. Jika seseorang hidup dengan kebebasan yang seluas-luasnya tanpa dibatasi, maka orang tersebut berpotensi untuk mengganggu kebebasan orang lain. Karena itu, sesungguhnya setiap orang hidup dalam kebebasannya, tetapi dengan batas-batas tertentu, dan batas-batas itulah yang sesungguhnya menjaga agar seseorang tidak melanggar kebebasan orang lain. Beberapa waktu terakhir ini, semua kalangan, entah orang yang telah berpendidikan tinggi atau yang berpendidikan rendah, entah orang yang katakanlah kelompok agamawan, dan juga orang yang mungkin tidak beragama, orang yang jadi pemimpin maupun orang yang bukan pemimpin, selalu saja saling menghina, memfitnah, dan menyebarkan berita bohong antara satu dengan yang lainnya. Dan itu terjadi saling berbalas-balasan. Ketika satu kelompok menghina, memfitnah, dan menyebarkan berita bohong terhadap orang lain atau kelompok lain, orang lain atau kelompok lain pun melakukan hal yang sama. Sehingga media sosial, media massa, hari-hari hanya mempertontonkan saling balas-membalas hinaan, fitnahan, dan berita bohong antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Hal semacam ini sebenarnya tidak boleh terjadi di negara Republik Indonesia ini, karena selama ini kita selalu dengan bangga mengklaim diri sebagai orang dan bangsa yang beradab. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, di manakah keberadaban kita itu sekarang? Kita sedang hidup dalam suasana seolah-olah kita adalah pribadi-pribadi atau kita adalah bangsa yang tidak beradab. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa kita sangkal lagi, karena hari-hari kita melakukan dan kita mempertontonkan ketidakberadaban kita kepada orang lain. Karena itu sesungguhnya kita malu kalau kita masih mengklaim diri kita sebagai orang yang beradab. Minimal orang-orang yang telah berpendidikan tinggi, orang-orang yang sebut saja agamawan atau para pemimpin, menjadi teladan bagi mereka yang telah berpendidikan rendah, bagi rakyat, bagi umat. Tetapi justru kalangan-kalangan terpelajar, kalangan-kalangan agamawan, dan para pemimpinlah yang justru menjadi aktor utama dalam melakukan tindakan-tindakan yang menghina, memfitnah, dan menyebarkan berita bohong antara satu sama lain. Seolah-olah bangsa ini telah terbagi dua, antara kelompok tertentu dengan kelompok tertentu. Ketika kelompok tertentu berkuasa, maka kelompok lain menjadi pihak yang tugasnya hanya menyebarkan berita bohong, hanya memfitnah,
dan menghina. Begitu juga sebaliknya. Bangsa yang seperti itu boleh disebut bangsa yang sebenarnya tidak sehat, bangsa yang sedang sakit, bangsa yang sedang kehilangan jati dirinya, bangsa yang sedang kehilangan keberadabannya. Karena itu hal-hal semacam ini harus dihindari. Salah satunya adalah minimal harus ada penegakan hukum yang tegas dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih, dan keadilan harus diperlakukan sama pada semua pihak. Jika masih ada tebang pilih dalam penegakan hukum, atau hukum itu hanya memihak kepada kelompok tertentu, katakanlah kelompok mayoritas misalnya, maka tindakan saling menghina, memfitnah, dan menyebarkan berita bohong akan terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita di negara ini. Dan banyak upaya-upaya lain masih bisa kita lakukan. Yang paling penting adalah minimal masing-masing orang menyadari, kemudian kesadaran yang sama juga berlaku dalam kelompok-kelompok tertentu, dan pada akhirnya kesadaran itu menjadi kesadaran sebangsa Indonesia ini. Hanya dengan cara itu kita bisa menjadi bangsa yang beradab, dan kita bisa menyombongkan diri sebagai bangsa yang sungguh-sungguh beradab. Jika tidak, maka klaim kita sebagai bangsa yang beradab sebenarnya hanyalah omong kosong, karena faktanya kita sedang menunjukkan diri sebagai orang-orang dan bangsa yang tidak beradab. Saudara dan saudari sekalian, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Ketika kita melakukan hal-hal buruk, kita masih punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita bersalah, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki dan menjadi benar. Begitu juga ketika kita sedang hidup dalam situasi saling menghina, memfitnah, dan menyebarkan berita bohong satu sama lain, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki itu, dan kita bisa menjadi orang-orang yang hebat, dan kita bisa menjadi bangsa yang hebat. Marilah kita mulai, kita pasti bisa. Tuhan memberkati kita semua.